Realme 7 Pro di tahun 2021 masih worth it gak? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan gaming test berserta kamera test untuk Realme 7 Pro di tahun 2021. Setelah update Android 11, gimana dengan performanya? Let's check this out. Kita ngomongin kameranya dulu ya. Membawa kamera utama di 64 megapiksel, 8 megapiksel lensa ultrawide, 2 megapiksel depth sensor, dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel. Dan hasil fotonya menurut kita masih sanggup bersaing dengan HP keluaran terbaru dengan range 3-4 jutaan. Hasil warna fotonya udah memuaskan. Di kondisi cukup cahaya, warna yang dihasilkan emang khas Realme banget. Dengan menaikkan saturasi sedikit agar terlihat lebih enak di mata. Untuk detail dan dynamic range-nya juga udah mantap. Kalau dibandingin dengan Realme 8 Pro, hasilnya menurut kita di Realme 7 Pro ini lebih kalem di saturasi. Hasil bokehnya sendiri udah cukup dalam. Rapi banget sih enggak lah. Cuma hasilnya udah cocok lah buat diupload di sosmed. Apalagi pas kita coba foto ambil di kondisi malam hari. Performa night mode-nya di Realme 7 Pro ini cakep sih. Lensa ultrawide-nya pun hasilnya udah cukup bisa diandalkan. Walau detailnya tidak sebaik lensa utamanya. Sementara untuk hasil foto kamera depannya, again masih berani lah diadu dengan HP keluaran 2021. Warnanya pun masih lumayan natural. Detailnya pun juga lumayan terasa. Pindah ke perekaman video. Di sini ada fitur Ultra Night yang biasanya cuma hadir untuk ambil foto. Walau ya pas kita cobain emang terasa terang sedikit aja. By the way, kita ambilnya dalam ruangan cahaya redup ya. Videonya sendiri bisa merekam maksimal di 4K 30 fps dan lumayan stabil. Setahu kita nggak ada fitur ES padahal. Terus detail dan warnanya udah cakep. Kalau kita mau bikin video slow-mo, kita bisa pakai di 1080p 60 fps yang terlihat agak di crop, tapi cocok lah buat beauty shoot gitu. Nah, kalau kalian pengen perekamannya stabil, kalian bisa pakai di 1080p 30 fps dengan mengaktifkan ultra steady-nya. Warnanya juga udah lumayan cakep dan hasilnya stabil banget. Perekaman video kamera depannya bisa merekam di 1080p 30 fps. Hasilnya udah cukup stabil, detailnya juga udah lumayan dan warnanya cenderung natural. Untuk hasil foto dan videonya, masih bisa lah diadu sama handphone zaman sekarang. Untuk spek HP ini menggunakan chipset Snapdragon 720G dengan RAM 8GB dan storage-nya di 128GB. Sedangkan untuk software hardware pendukungnya kita menggunakan Realme UI 2.0 yang berbasis Android 11 karena kita udah update. Layarnya berpanel Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz. Speakernya stereo yang gede banget, serta baterainya cuma di 4500 mAh. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%, speakernya udah full, brightness-nya di 80%. Semua sistem sudah diupdate. Dan untuk koneksi, kita pakai WiFi. Kemudian kita cek dulu skor AnTuTu-nya dan kita dapat skor di 342.916 poin. Dalam waktu 12 menit 8 detik dan baterainya berkurang 2% dari 100% ke 98%. Nah, masuk ke game pertama. Kali ini kita mau coba yang terberat dulu dari playlist kita, yaitu Genshin Impact. Saat pertama kali kita buka gamenya, kita cek settingan defaultnya. Di HP ini kita cuma dikasih main di low 30 fps. Terus kita tes aja. Hasilnya aman banget. Kita bisa main cukup lancar di sini dan panasnya nggak terlalu berlebih. Kita naikin satu lagi, yaitu ke medium. Dan ternyata di settingan ini pun masih terasa lancar. Sedikit frame drop sih tetap ada. Cuma sepenglihatan kita lumayan jarang. Dan masih terasa enak lah main di sini.
Lantas kita naikin lagi ke high, hasilnya udah terasa drop. Ditambah suhunya juga cukup meningkat di 45 sampai 46 derajatan. Dan ini udah nggak nyaman sih. Jadi paling mentok kalian main di medium aja ya. Setelah main Genshin Impact selama kurang lebih 1 jam, baterai HP ini berkurang 20%, dari 98% menjadi 78%. Game selanjutnya yaitu CODM. Kalau kita buka settingan grafisnya, kalian akan main mentok di high dengan frame rate max. Walau nggak yakin, kita tetap terabas di multiplayer. Hasilnya ternyata beban saudara-saudara. Frame rate-nya berantakan, walau cuma di multiplayer. Walhasil kita nggak nyaman sih saat bermain. Contact with enemy. Tango down. Lanjut ke Battle Royale, tapi kita turunin di medium dengan frame rate max. Dan di sini akhirnya kita bisa main cukup nyaman. Frame rate-nya cukup stabil, grafisnya terrender dengan sempurna, cocok lah main di settingan ini. Enemy down. Using first aid kit now. Setelah main game CODM selama kurang lebih 30 menitan, baterai HP ini berkurang 10%, dari 78% ke 68%, dan kali ini suhunya maintain di sekitaran 41 sampai 42 derajatan aja. Masuk ke game ketiga yaitu PES 2021 Mobile. Saat pertama kali kita buka sih settingannya standar di medium. Masa iya cuma segini? Jadi kita langsung aja tes di high 60 fps. Hasilnya lancar kok. Kita cukup smooth main di sini. Hampir gak nemuin frame drop. Transisi kameranya antar player ke player udah cukup smooth. Respon layarnya juga cukup cepat. Oke lah. Tapi jujur, main di settingan tinggi kayak gini panas ya buat PES. Tapi biar kata panas, kita tetap gak nemuin frame drop sih. Setelah bermain selama kurang lebih 25 menit, baterai HP ini berkurang 9%, dari 68% ke 59%. Suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 44-45 derajatan aja. Game selanjutnya yaitu Free Fire. Di game ini kita sudah bisa main maksimal di settingan grafis ultra dengan semua settingan termasuk mode high PS-nya kita aktifkan. Dan di sini pun kita ngerasa masih cukup lancar. Kita nggak pernah nemuin frame drop di sini. Feel sentuhnya juga cukup enak. Semua grafis terrender dengan sempurna. Pokoknya mantap lah. Setelah bermain selama 30 menit, suhu HP ini maintain di sekitaran 40-41 derajatan. Terus untuk baterainya sendiri berkurang 9%, dari yang sebelumnya di 59% menjadi 50%. Lanjut kita ke Mobile Legends. Di game ini, kita cuma dapat mentoknya di high dengan mode high fire yang sudah bisa diaktifkan. Ayolah, udah 2021 nih, masih belum aja dapat ultra. Terus untuk pengalaman bermainnya, udah pasti oke lah. Bahkan walau game ini ditaruh di agak belakang, semua efeknya terdeliver dengan baik, nggak ada skip frame di sini. Mau lagi frame adu ulti-ultian, semuanya mulus tanpa hambatan. Setelah bermain kurang lebih selama 32 menit, baterai HP ini berkurang 10%, dari 50% menjadi 40%. Kalau suhunya ada di sekitaran 40 derajatan. Game terakhir yang akan kita coba adalah PUBG Mobile. Untuk game ini pas kita cek di settingan grafisnya, bisa main maksimal di balance ultra. Ini Snapdragon gak ada yang bisa mentok di smooth ekstrim apa. Mau 720G atau 732G sama aja. Atau device kalian, ada yang dapetkah dengan seri yang tadi kita sebutin? Balik lagi ke gamenya. Pertama kita pemanasan dulu di arena. Hasilnya seperti yang kita bisa lihat, masih sama-sama lancar di sini. Kita bahkan gak nemuin frame drop, walau game ini ditaruh di terakhir. Expired. No mercy.
Lanjut kita coba main di Battle Royale dengan settingan yang sama. Hasilnya masih tetap enak kok. Kita pun gak ngerasa ada frame drop di sini. Feel sentuh layarnya pun juga cukup aman. Terus gyronya juga bisa banget dipakai. Saking santainya di settingan ini buat 720G, suhunya cuma ada di 40-41 derajatan. Setelah main game PUBG selama kurang lebih 30 menit, baterai HP ini berkurang 9%, dari 40% ke 31%. Setelah serangkaian tes tadi, kita tes lagi Antutunya, buat cek apakah ada penurunan performa atau enggak. Kali ini turun dikit banget, menjadi 340.124 poin, dari 342.916 poin dengan waktu tes cuma di 12 menitan. Dan baterainya berkurang 5%, dari yang sebelumnya di 31% menjadi 26%. Kalau untuk gaming bisa dibilang semua game berjalan dengan lancar, minus di Mobile Legends karena masih dapat settingan di high, padahal yang lainnya udah pada dapat ultra. Kalau masalah kamera, bisa kita bilang HP ini sangat mumpuni, baik dari hasil foto, mau terang dan low light. Hasil videonya pun juga cukup baik, videonya juga cukup stabil, dan fiturnya juga lengkap. Kalau dari sisi gaming, emang nggak bisa dipungkiri, walau chipsetnya agak lama, tapi masih sanggup jalanin game-game berat untuk saat ini. Genshin Impact pun masih bisa main di medium dengan lumayan nyaman. COD oke lah bisa dimain medium max. PES 2021 cukup nyaman main di high 60 fps. Free Fire udah mantep banget di sini. Nah, Mobile Legends nih, lancar sih, tapi ini Realme emang nggak ada kepikiran optimalin Mobile Legends gitu ya. Yang lain udah pada bisa di ultra loh di range yang sama. Kerjain PR-nya. Banyak loh playernya di Indonesia. PUBG pun juga sama, main di balance ultra aja. Udah enak lah. By the way, HP ini termasuk stabil ya. Soalnya udah dites hampir 4 jam. Hitungannya nggak ada penurunan yang berarti. Pertimbangannya sekarang ada di harga. Kalau kalian ngulik yang harga barunya, bisa dapat di 4 jutaan kecil. Kalau kalian mau second, banyak yang jual di 3 jutaan kecil. So, kita cuma ngetes. Dan lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!